Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PKTV dimanapun Anda berada? Kita jumpa lagi di program PKTV Talk. PKTV Talk hadir setiap hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat menemani Anda dengan berbagai macam tema dan narasumber yang kami undang. Dan termasuk pembahasan-pembahasan yang terkini yang kita bahas di masyarakat yang tentunya memang menjadi inspirasi, menjadi pengetahuan dan mungkin memecahkan suatu persoalan yang ada di Kalimantan Timur. Nah, pemirsa PKTV, saya sapa Anda yang ada di Samarinda, apa kabar Anda? Semoga Anda bisa menikmati acara-acara kami, Anda bisa berkumpul bersama keluarga dengan bahagia. Bagaimana Anda yang ada di Tenggarong, Kutai Kertanegara, semoga Anda bisa berkumpul bersama keluarga Anda dengan menikmati acara-acara kami, termasuk Anda yang ada di Kutai Timur dan di Kota Bontang. Nah, pemirsa PKTV, kami kali ini akan mengangkat sebuah tema, yaitu penerapan ETLE di Kota Bontang. Tentunya di beberapa tempat, seperti di Samarinda, di Tenggarong dan Kutai Timur juga mungkin sedang masa-masa percobaan atau sudah dipasang atau mungkin juga masih belum berfungsi dengan maksimal. Nah, kita akan bertanya kepada beliau yang kita undang pada kali ini, yaitu Kasat Lantas Polres Bontang, yaitu AKP Bapak Purwo Asmadi. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik. Terima kasih sudah hadir di PKTV. Sami-sami. Ya, terima kasih, Pak. Oke, Pak Komandan sudah hadir di sini. Kita akan tanya-tanya bagaimana penerapan ETLE yang mungkin sudah Anda dengar di media-media sosial, di media-media online bahwa ETLE sudah terpasang, tapi kapan dilaksanakan? Nah, ini ada beliau di sini. Oke, mungkin bisa dijelaskan Pak Kasat terkait ETLE itu apa dan sebenarnya tujuannya apa. Saat ini sedang mungkin merebah di seluruh Indonesia ya. Ada beberapa memang kota-kota besar sudah berlaku, ada juga yang belum. Silakan Pak Kasat. Baik, Pak Teguh, terima kasih. Jadi terkait dengan ETLE di Bontang ini, yang jelas berlaku sudah mulai tanggal 1 Agustus ya. 2025 sampai sekarang. ETLE merupakan salah satu electronic traffic law enforcement yang mana bertujuan untuk meningkatkan keselamatan, terus kemudian keamanan dan ketertiban terkhususnya di jalan raya. Nah, ETLE ini juga salah satunya merupakan sarana untuk berkomunikasinya antara petugas dengan pelanggar. Jadi supaya tidak ada negosiasi dengan petugas yang ada di lapangan. Sehingga dengan adanya ETLE ini betul-betul masyarakat yang melakukan pelanggaran terkait dengan lalu lintas, mereka langsung diberikan kode atau kalau bahasanya di kita itu adalah kalau kita biasanya beli di online itu ada namanya virtual akun. Tapi kalau ini kita berupa brifa. Jadi nanti brifa, setelah di brifa baru di situ akan diserahkan kode brifa kepada pelanggar menyelesaikan di Bank BRI, setelah itu bisa diambil barang bukti yang disita dari polisi tadi. Brifa yang dimaksud adalah Brifa BRI ya? Brifa BRI. Oke, iya. Jadi pemirsa PKTV di Bontang sendiri ini sudah diberlakukan ya Dan ya? Sudah diberlakukan. Mulai tanggal 1 Agustus. Ya. Jadi pemirsa PKTV yang masih bertanya-tanya bahwa apakah Bontang sudah diberlakukan, dan jawabannya adalah sudah diberlakukan mulai tanggal 1 Agustus kemarin. Apakah ini resmi atau masih percobaan? Terkait dengan ETLE yang jelas karena salah satu alat kita ini ataupun ETLE yang sudah kita punya ini adalah dukungan dari pemerintah Kota Bontang. Yang mana sudah pengadaannya dimulai di tahun 2024 tahun lalu. Nah, memang beberapa kendala kemarin pada saat bulan Januari sampai dengan bulan Juli, endingnya di bulan Agustus setelah semuanya clear, baik dengan pemerintah Kota Bontang dan Polres Bontang, sehingga kita fikkan untuk diberlakukannya ETLE Polres Bontang ini dimulai tanggal 1 Agustus tahun 2025. Artinya diberlakukan menurut komandan itu secara operasional atau termasuk tilangnya juga? Semuanya. Jadi pada saat sudah diberlakukan ETLE di tanggal 1 Agustus itu,
Berarti apa yang menjadi pelanggaran yang sudah didokumentasi oleh etle dan itu dikatakan nanti oleh operator bahwa itu adalah memang betul-betul dikonfirmasi bahwa itu adalah pelanggaran, maka kendaraan ataupun masyarakat yang melanggar harus langsung kita lakukan penindakan hukum dengan tilang. Nah, ini pemirsa PKTV dimanapun Anda berada, termasuk yang ada di wilayah selain Kota Bontang, Anda juga mulai dengan siaran ini, maka sudah tidak diragukan lagi bahwa pernyataan atau pengumuman di beberapa media online, di media sosial, bahwa Polres Bontang telah memberlakukan secara resmi, baik secara operasional etle yang di jalan-jalan maupun pada tindakan tilang. Nah, sekarang di mana-mana tempat yang sudah dipasang etle dan yang memang harus diperhatikan oleh pengguna jalan. Baik, terkait dengan etle, sebenarnya himbauan kepada masyarakat terkhusus di wilayah Kota Bontang tertib bukan karena adanya penindakan. Bukan karena adanya penindakan. Tertiblah pada saat kita berkendara di jalan. Jadi supaya mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang ada di wilayah Bontang. Jadi gitu. Jadi terkait dengan etle, memang di Bontang sudah ada 3 titik yang sudah kita pasang. Yang salah satunya di Jalan Bayangkara, terus kemudian di daerah apa Ayani ya. Ayani, terus kemudian yang satunya di Depan Ramayana. Depan Ramayana. Ya, ada 3 etle kita yang sudah terpasang saat ini dan sudah kita fungsikan semua. Nah, pada saat percobaan maupun sudah berfungsi beberapa hari ini, bagaimana kondisi di lapangan dan ketertiban pengendara ini, disiplinnya ya? Apa dikatakan masih kurang atau seperti apa? Baik, jadi terkait dengan di daerah yang sudah terpasang etle, rata-rata masyarakat Bontang ya mungkin sudah karena dengan adanya etle sudah 80 sampai 90% sudah mulai tertib. Ya. Itu. Tapi memang secara sesungguhnya sebenarnya yang tadi ya, kita jangan karena etle terus harus melengkapi, tapi memang aturan kendaraan harus seperti itu ya, Dan ya. Iya, kadang-kadang mereka ini karena ada polisi, karena ada ini takut, padahal mestinya seperti itu ya. Seperti apa kita kira-kira? Terkait dengan pelanggaran, pada dasarnya polisi lalu lintas di jalan tidak berkeinginan untuk melakukan penindakan hukum kepada masyarakat yang prinsipnya seperti itu sebenarnya. Namun karena untuk kepentingan daripada keselamatan berlalu lintas, terkhusus mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, maka Polres Bontang terkhusus di Satlantas Polres Bontang ini selalu melakukan penindakan agar masyarakat itu selalu tertib. Nah, diharapkan juga masyarakat jangan cuma ada polisi, terus kemudian dengan ada etle yang sudah terpasang baru tertib, tapi tertiblah mulai sekarang, sehingga pelanggaran dan kecelakaan pun di wilayah Bontang ini berkurang. Dan menggunakan alat pelengkap diri pada saat kendaraan itu dimulai kapan sih? Maksudnya dimulai di mana gitu? Jangan-jangan karena situ yang disebutkan tadi adalah jalan raya, maka di gang-gang dianggap tidak. Itu seperti apa, Dan? Jadi begini, terkait dengan penggunaan kendaraan, pada saat sudah kita keluar dari rumah, pada saat kita keluar dari rumah, apabila kita menggunakan kendaraan, karena kecelakaan ini kan terjadinya bukan hanya di jalan raya, bahkan bisa di lingkungan perumahan, di lingkungan kampung dan desa pun bisa terjadi. Makanya terkait dengan masyarakat yang menggunakan kendaraan pada saat keluar rumah, ya sudah, agar menggunakan kelengkapan-kelengkapan yang harus disesuaikan dengan tata cara bagaimana kita pada saat menggunakan kendaraan bermotor. Nah, sekarang etle ini apa yang dibaca oleh mereka? Pelanggaran seperti apa yang dibaca oleh etle sehingga itu dianggap melanggar? Jadi ada beberapa jenis pelanggaran etle yang ditangkap oleh kamera etle kita. Ada beberapa pelanggaran, contohnya seperti
menerobos pada lampu merah. Bahasa kita lampu merah. Ya. Aslinya kalau di lampu merah adalah traffic light. Terus kemudian tidak menggunakan helm pada saat menggunakan kendaraan roda 2. Terus kemudian juga tidak menggunakan safety belt untuk pada saat menggunakan kendaraan roda 4. Baik roda 4, roda 6, dan bahkan sampai roda 10. Ya. Jadi diwajibkan untuk menggunakan safety belt. Terus kemudian menggunakan ponsel. Pada saat berkendara. Baik motor maupun pengguna roda 4. Dan karena apa? Kalau kita menggunakan handphone pada saat berkendara itu mengganggu konsentrasi kita. Khawatirnya karena konsentrasi kita terbagi. Konsentrasi pada saat kita menggunakan handphone, terus kemudian konsentrasi pada saat kita menggunakan kendaraan. Itu melanggar itu ya? Melanggar. Jadi harus fokus. Pada saat kita berkendara ya fokusnya berkendara. Iya. Terus kemudian ada juga yang berboncengan lebih daripada satu orang. Berboncengan lebih dari satu orang. Iya, maksudnya di satu motor biasanya ada yang 3 sampai 4 orang. Iya, itu dilarang. Okay. Terus kemudian yang terakhir adalah melawan arus dan tidak menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor. Tidak pakai plat motornya itu agak sudah melanggar, terus melawan arus. Betul. Terus kalau menyalakan lampu? Menyalakan lampu pada siang hari. Tetap juga kena. Itu ya. Artinya kalau motor kan ada dulu peraturan motor harus nyala. Kalau sekarang tetap sama. Ya. Jadi dalam berkendaraan tetap wajib harus menyalakan lampu penerangan baik di siang hari ataupun di malam hari. Oke. Ini pemirsa PKTV, mungkin satu persatu tadi udah dicatat ya. Mulai dari pakai handphone tidak boleh, harus pakai safety belt, harus pakai helm, terus menyalakan lampu, terus apalagi tidak menerobos pada traffic light, karena udah terobos sudah jelas salah. Yang lain sudah jelas salah. Yang biasa orang lakukan adalah yang menggunakan handphone, apalagi menjawab WA itu tidak boleh. Jadi kalau bisa itu tidak diangkat atau tidak dipakai dulu karena mengganggu konsentrasi pada saat mengendara. Dan yang selanjutnya mungkin terkait tidak berboncengan lebih dari satu, jadi berboncengan dua nggak boleh, apalagi lebih dari situ ya, karena memang itu tidak diperkenankan. Nah, bagaimana Pak Purwo, mereka sistem kerja ya, sehingga mereka atau pemirsa atau pengendara ini harus waspada terhadap yang dikatakan tadi, dari sekian tadi, jangan-jangan ini hanya lesan saja gitu. Nah, bagaimana sistem kerja ETLE ini? Terkait dengan sistem kerja ETLE ini, yang jelas ETLE yang terpasang itu mendeteksi atau menangkap berupa foto pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar. Nah, terus kemudian setelah diambil gambarnya, dimasukkan ke dalam server untuk diketahui, untuk diambil datanya. Data itu karena saat ini juga kita terkoneksi juga dengan Dukcapil. Nah, jadi pada saat mungkin masyarakat menganggap yang nggak pakai nopol atau TNKB tadi itu tanda nomor kendaraan itu dilepas, tapi kita bisa mendeteksi dengan wajah. Jadi pada saat nanti terfoto, kita masukkan ke database, terkoneksi dengan Dukcapil, jadi nanti ada fotonya akan muncul, bukan hanya foto pelanggar saja, tapi foto identitasnya akan muncul juga. Jadi di situ jelas ada alamatnya yang tercantum seperti itu. Nah, setelah dikirim ke data kami, terus kemudian dilakukan verifikasi oleh operator kami. Jika memang itu betul-betul pelanggaran yang ditangkap oleh kamera CCTV ETLE kami, selanjutnya nanti akan kita buatkan surat pemberitahuan kepada pelanggar. Langsung pelanggar. Nah, setelah pemberitahuan pelanggar, nanti
akan kita antar melalui jasa kurir. Kita akan berkoordinasi dengan jasa kurir yang sudah kita MOU. Nanti akan menyerahkan surat pemberitahuan pelanggaran itu kepada nama dan alamat yang tertangkap oleh pelanggar. Nah, setelah diserahkan kepada pelanggar konfirmasi benar itu adalah yang bersangkutan, maka pelanggar diharapkan atau diwajibkan untuk datang ke back office etle kita yang ada di Polres Bontang untuk melakukan verifikasi, terus kemudian nanti akan dilakukan penilangan dan akan dikasih kode BRIPA tadi, BRI, kode BRIPA dari Bank BRI. Nah, setelah itu, setelah dapat kode BRIPA dari Bank BRI, terus dari masyarakat sudah membayar ke Bank BRI, setelah dapat kode BRIPA, kemudian si pelanggar bisa mengambil atau dianggap selesai proses tilangnya. Nah, terus kemudian jika setelah surat diberikan kepada pelanggar dalam waktu 14 hari. Ini surat pelanggaran atau surat pembebasan? Surat pelanggaran. Pelanggaran, Surat pelanggaran jika dari jasa kurir sudah menyerahkan, terus kemudian pelanggar yang sudah menerima tadi tidak memverifikasi, kita kasih waktu 14 hari. 14 hari tidak mengkonfirmasi pelanggaran tersebut, kita akan melakukan pemblokiran surat kendaraannya di kantor Samsat yang ada di Bontang ini, seperti itu. Jadi ini prosesnya sangat jelas sekali, tadi dirunut dari awal oleh Pak Kasat, dan ini menurut saya sudah, ini sudah berlaku belum, Dan? Sudah ya? Sudah berlaku seperti itu ya? Wah, apalagi sudah berlaku, jadi Anda harus benar-benar hati-hati. Prosesnya tadi tertangkap kamera, jadi pelanggaran sekian tadi yang dibacakan, tertangkap kamera, maka kamera akan mengirimkan ke server. Servernya connect dengan Disduk Capil. Nah, sehingga di situ tertuanglah siapa Anda, siapa yang melanggar, dan keterangan semua biodata sudah terbaca oleh mereka. Maka dikirimlah itu ke pihak Polres Bontang untuk diklarifikasi. Akan diverifikasi, diklarifikasi, apakah benar-benar Anda sama gitu ya, mungkin seperti yang ditangkap oleh mereka, dan setelah itu akan dikirimlah surat pelanggaran itu ke alamat. Itu ngirimnya pakai jasa kurir atau pakai WA gitu? Dari operator etle Polres juga melakukan verifikasi atau pemberitahuan kepada melalui nomor WA. Ada seperti itu kan biar cepat ya? Ya, betul. Terus kemudian juga jasa kurir juga kita. Nah, jadi ini sudah cukup teknologinya semua dipakai. Dengan surat pelanggaran itu, maka Anda yang memang nomornya sesuai di WA. Nanti kan ada komunikasi di situ, dan fisiknya juga ikut terkirim ya, Nanda? Terkirim. Nah, sudah Anda terima, maka itulah yang harus Anda selesaikan. Melalui apa? Mekanisme selanjutnya, itu ke BRIPA tadi ya. Kalau BRIPA, nanti di situ ada angka sudah yang memang pelanggaran. Nah, ini dalam pelanggaran itu pastinya ada pasal-pasal yang berbeda ya, Nan ya? Pasal-pasal yang terkait kesalahannya ya. Jangan sampai double-double kesalahannya ini. Ya. Kalau double-double juga double-double pelanggarannya ya? Jadi jika 14 hari tidak memverifikasi, kemudian di hari selanjutnya juga masih melakukan pelanggaran, ya tetap kita lakukan penilangan. Jadi tetap kita melakukan penilangan, nanti sampai dia 3 kali 4 kali, ya tetap sama. Nah, makanya diharap dengan setelah diverifikasi atau surat itu datang ke rumah, lebih baik segera diverifikasi. Selanjutnya, biar kita tahu, kita paham, oh kita sudah melanggar. Pada saat kita sudah melanggar, berarti ke depannya jangan sampai melanggar lagi. Karena etle ini juga berlaku bisa sampai 3-4 kali orang melanggar, ya kalau tertangkap kamera, 3-4 kali juga. Mereka harus menyelesaikan itu. Karena di data pada saat nanti surat yang kita beritahu kepada pelanggar atau kita kirim kepada pelanggar tadi, surat itu yang pertama adalah surat pemberitahuan, terus kemudian di situ ada surat foto dari pada saat kita melanggar, bukti sebagai bukti ya. Betul. Nah, nanti pada saat mungkin kurang jelas dari hasilnya karena bukan foto berwarna yang kita kirimkan karena hitam putih, tapi
Tapi nanti bisa kita pada saat, oh Pak itu bukan saya, contohnya. Apabila mengaku nggak mengkonfirmasi, begitu, oh itu bukan saya Pak. Ternyata pada saat kita cekkan nanti kita bukakan data. Jadi pelanggar bisa menanyakan, Pak itu bukan saya. Nanti kita bisa bukakan data, karena itu kan kita masih disimpan pelanggar, data-data pelanggar. Jadi nanti pada saat kita bukakan ternyata gambarnya lebih jelas karena pewarna. Iya. Itu adalah masa verifikasi ya. Verifikasi. Dan karena pasti seolah-olah mengelak, bukan saya, tapi dari operator sudah menunjukkan foto Anda, maka Anda tidak bisa mengelak. Nah, apabila terjadi, ternyata foto itu bukan dia, orang lain, yang kena sanksi siapa Anda? Jadi terkait dengan kendaraan tersebut nanti akan dipanggil pihaknya. Biasanya begini, contoh nih, saya punya kendaraan bermotor, terus kemudian mungkin digunakan oleh sampean ya. Pada saat mengendara, sampean melanggar. Saya melanggar. Pasti nanti pada saat ditunjukkan, Pak itu bukan saya, tapi ini motor sampean, motor Bapak, betul motor saya. Seperti itu. Nah, pada saat nanti ditunjukkan bahwa itu betul motor dia, ini siapa yang menggunakan? Oh, ini adik saya. Oh, ini teman saya. Nah, nanti kan akan terkonfirmasi. Makanya nanti setelah surat datang itu konfirmasi lah. Kalau memang toh kendaraan itu juga sudah dipindah tangan, kan nggak jadi masalah. Jadi silakan aja disampaikan bahwa Pak, kendaraan ini sudah kami pindah tangan kan atau dijual, contohnya seperti itu, disampaikan nggak apa-apa. Pada saat kurir datang, buka surat itu, Pak kendaraan ini benar kendaraan saya, sampaikan nggak apa-apa. Terus kemudian kendaraan ini sudah kami pindah tangan atau kami jual sudah 4 bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu atau setahun yang lalu, silakan nggak masalah. Nanti surat itu akan dikembalikan. Kalau seperti itu, nah nanti akan kita kalau memang seandainya itu sudah ketemu pemilik awalnya, ya, nanti tinggal kita kalau memang yang pelanggarnya tidak ketemu, kita akan lakukan pemblokiran di Samsat untuk supaya nanti pada saat mungkin pada mengurus perpanjangan STNK, baik yang 5 tahun, yang 1 tahun, nanti akan terlacak itu ketahuan. Ya, kalau lihat keterangan Pak Kasat memang meskipun Anda punya celah tapi sangat kecil, tapi pasti bisa akan dilacak seperti itu. Seperti yang tadi dicontohkan, kalau Anda punya sepeda, terus sepeda motornya dipinjam atau dipakai orang lain terus melanggar, maka mungkin pada saat itu aman bahwa orang lain yang pakai, tapi suatu saat akan ketahuan juga, karena pasti ada pajak tahunan atau ini harus lapor, ini pasti tidak gampang sebenarnya kalau udah kena ya. Maka jalan satu-satunya adalah lengkapi kendaraan dan patuhi tata aturan lalu lintas. Kita akan ketemu lagi di segmen selanjutnya, tapi kita akan saksikan pesan-pesan yang satu ini masih di PKTV Talk. Pemirsa PKTV, jumpa lagi di PKTV Talk. Kita tadi sudah membahas banyak tentang penerapan etle di Bontang bersama Bapak Kasat Lantas, Bapak AKP Purwo Asmaldi. Sudah banyak pula yang beliau jawab terkait apa-apa yang menjadi pertanyaan saya, dan memang ini sudah dilakukan, sudah berlaku mulai tanggal 1 Agustus kemarin. Dan beberapa hal yang mesti harus kita perhatikan, beliau sudah sampaikan juga. Nah, sekarang tergantung Anda. Anda mau tertib atau tidak? Karena kalau tidak, sanksinya besar. Dan tidak bisa mengelak, karena ini jelas terekam oleh kamera, terproses oleh sistem, dan cara kita terlanggar pun juga dengan cara dihubungi melalui telepon maupun suratnya juga dikirim melalui kurir. Nah, ini mesti harus mulai waspada mulai sekarang. Tapi ini bukan menjadi salah satu yang harus ditakuti, tapi ini menjadi kewajiban. Kalau menjadi kewajiban, maka Anda harus melakukan. Bukan takut karena ada etle, bukan takut karena ada poli, memang ini untuk keselamatan. Saya pikir seperti itu. Nah, sekarang kita coba tanya lagi beliau. Bagaimana sebenarnya manfaat, kalau kita bicara manfaat penerapan etle ini bagi keselamatan lalu lintas?
seperti yang saya barusan katakan, sampaikan kepada pemirsa, jangan takut. Tapi sebenarnya apa sih manfaatnya? Kan perlu kita teman-teman tahu atau pemirsa tahu. Seperti apa, Dan? Silakan. Jadi perlu saya sampaikan terlebih dahulu Ya. terkait dengan kecelakaan lalu lintas. Baik yang di Bontang maupun seluruh wilayah Kaltim pada umumnya. Jadi kecelakaan itu rata-rata diawalin dari pelanggaran. Pelanggaran, iya. Pelanggaran. Kecelakaan jelas ya. oleh pelanggaran, ya. Nah, jadi kecelakaan itu rata-rata hampir diawalin dari pelanggaran yang dilakukan oleh korban atau pengendara yang terjadi kecelakaan. Nah, makanya dengan adanya ETLE ini manfaatnya sangat luar biasa. Selain daripada untuk kepentingan penyidikan, selain daripada itu juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Ya mungkin dengan adanya di 3 titik, ya mudah-mudahan nanti ke depan pemerintah daerah ataupun pemerintah Kota Bontang membantu kembali untuk pengadaan ETLE yang ada di sekitar Bontang yang selain yang sudah terpasang. Ya, tujuannya itu tadi adalah meningkatkan kesadaran daripada masyarakat. Kalau kita lihat sendiri setelah diberlakukan atau diterapkan di 3 titik ETLE yang ada di Bontang ini, di 3 titik itu juga kita lihat sudah kesadaran masyarakat itu sudah mulai meningkat. Ya mungkin karena takut kena tilang dan segala macam. Nah, tapi dengan adanya ETLE seperti ini berarti masyarakat udah tahu, oh ini ada ETLE, nanti kalau saya keluar nggak pakai helm atau saya tidak menggunakan safety belt, saya akan kena tilang. Nah, itu dah salah satunya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat. Kemudian mengurangin angka pelanggaran lalu lintas. Memang kalau kita lihat di beberapa titik ETLE yang ada di Bontang ini juga sudah agak berkurang daripada sebelumnya, yang mana mungkin banyak masyarakat yang berlalu lalang di sekitar 3 ETLE ini, banyak yang melakukan pelanggaran, tapi sekarang udah agak mulai berkurang. Mungkin sudah mulai sadar dengan adanya ETLE tadi. Terus kemudian juga meningkatkan keamanan di jalan. Maksudnya dengan kita mentaatin peraturan lalu lintas, kita mentaatin tata tertib lalu lintas, otomatis pada saat kita berkendara akan menjaga sopan santun di jalan. Gitu. Akhirnya kita akan menghargai pengendara-pengendara yang lainnya, seperti itu. Terus kemudian juga yang terakhir juga mendorong budaya tertib berlalu lintas tadi. Mendorong budaya. Jadi akhirnya mungkin dengan di 3 titik masyarakat pun akan keluar dari rumah pun walaupun tidak melewatin ke 3 titik ETLE kita, mungkin karena sudah terbiasa tadi, jadi akhirnya membiasakan atau jadi budaya setiap keluar dari rumah pada saat kita menggunakan kendaraan bermotor baik roda 2 dan roda 4 sudah dengan sendirinya masyarakat kita sudah menggunakan helm, terus kemudian dengan safety belt seperti itu. Jadi kerugian kalau orang tidak mematuhi peraturan apa, Dan? Kerugiannya ya yang jelas pada saat yang namanya kecelakaan tidak ada yang menginginkan. Tapi pada saat terjadi kecelakaan, paling tidak bisa menyelamatkan diri kita. Ya, itu. Jadi poin itu sangat penting, pemirsa PKTV. Kerugiannya banyak sekali, karena tadi manfaatnya seperti itu. Kalau sudah terbiasa, pasti ini akan menjadi penyelamat lah, saya bilang. Penyelamat bagi Anda, para pengendara. Tapi kalau Anda melanggar, ya siap-siap, karena udah jelas. Kalau melanggar, Anda rugi. Ruginya banyak sekali. Kecelakaan lalu lintas, terus dari sisi bermacam-macam ya, pelanggaran finansial juga, karena Anda harus membayar sanksi yang mungkin dikenakan pada Anda. Dan yang paling parah itu ya Anda melawan hukum ya, karena penegakan hukum dilakukan hanya dengan ETLE. Memang hanya sekedar kamera saja, tapi dengan begitu Anda harus patuh terhadap itu. Nah, sekarang selanjutnya kendala teknis, Dan. Tentunya kan apakah mungkin gitu ya pada hal-hal tertentu itu terkendala oleh faktor-faktor tertentu, mungkin seperti apa? Terkait dengan kendala yang jelas
di etle kita sementara ini masih berjalan di tahun 2025. Ya, mudah-mudahan nanti ke depan di tahun 2026 tadi pemerintah daerah menambah lagi meningkatkan juga tiang-tiang etle kita yang ada di wilayah Bontang supaya masyarakat Bontang ini menjadi lebih tertib. Ya. Ini masyarakat Bontang dan mungkin masyarakat pendatang juga yang ke Bontang ya. Anda pun juga yang mungkin dari yang sedang menikmati siaran kami di Sangatta mungkin, Anda di sini pun juga pasti dikenakan kan, tidak mesti etle ini bukan untuk masyarakat Bontang saja kan ya. Pengguna jalan yang dari manapun, seperti di kota-kota besar di Jawa gitu ya. Dari kota pun juga harus memperhatikan peraturan ini, karena kalau Anda tertangkap, biarpun luar kota, itu surat kurir juga nyampe. Ini orang Samarinda nih. Ya. Sedang melanggar di Bontang, itu prosesnya sama dengan orang Bontang. Malah lebih jauh. Pada saat dia melanggar di Bontang, tapi pasti kena. Konfirmasinya kan harus ke Bontang. Seperti itu. Dan itu terbaca kan? Terbaca. Ya, jadi jangan berpikir hanya di Bontang saja atau di Samarinda saja, tapi Anda dari luar kota pun, kalau melanggar di kota ini dengan yang penerapan etle, maka Anda juga kena kan gitu ya. Termasuk di luar Kalimantan gitu ya. Ya, jadi jangan main-main, karena melanggar itu sampai di luar kota pun akan terakses. Jadi dengan jalan telepon, dengan jalan WA mungkin atau dikirim Anda, dan yang paling parah kalau ini tidak diselesaikan pada jangka waktu 14 hari, maka catatan itu tetap muncul. Tetap muncul ya. Terekam. Nah, ini kalaupun pada saat proses ini Anda melakukan pelanggaran lagi, maka ini akan menjadi catatan lagi ya. Akan diakumulasi. Ya, ini bahaya nih kalau akumulasinya Anda meremehkan, dianggap santai saja. Pada saatnya nanti akumulasi ini tentunya akan makin berat nanti. Jadi ini salah satu sistem yang saat ini sedang diterapkan dan tidak main-main tapi nyata ya. Cukup gampang kita menerjemahkannya. Kita menganalogikannya cukup mudah dan itulah kenyataannya. Kita harus patuhi itu. Nah, sekarang cara mengecek dan kalau saya itu melanggar tapi antara proses atau tidak kan mungkin mereka ragu gitu ya. Atau saya melanggar terus dianggap saya aman-aman saja. Nah, ini mungkin ada cara untuk mengecek itu. Jadi terkait dengan pelanggar lalu lintas, untuk mengecek apakah yang bersangkutan atau bahkan masyarakat Bontang, karena etle ini terkonek dengan Korlantas, maka jadi di situ supaya tidak adanya penyalahgunaan dan penipuan dan segala macamnya, ada website yang sudah disiapkan oleh Korlantas untuk mengkonfirmasi pelanggaran etle kita. Nanti bisa kalau saya lihat di sini memang langsung online pemirsa PKTV. Kalau kita lihat di HTTP titik 2/2 terus konfirmasi straight etle, nah etle.polri.go.id. Nah, Anda kalau lihat di Google itu ada tuh konfirmasi etle. Nah, itu Anda di situ bisa ngelihat tuh apakah nanti Anda pelajari ya di website itu apakah Anda kena atau tidak. Karena kalau sudah nama Anda di situ maka tidak bisa dihilangkan kecuali dengan proses yang berlaku dengan Briva tadi. Kalau di situ tidak dilakukan penyelesaian urusan dengan Briva tadi, maka nama itu akan muncul di situ. Akan muncul dan parahnya kalau Anda berkali-kali, maka di situ juga akan muncul berkali-kali Anda melakukan pelanggaran. Nah, ini tidak bisa menganggap remeh. Tidak mungkin akan hilang sendiri kecuali ya dengan teknologi yang lain ya. Tapi saya kira ini sangat terbuka dari pihak Polri juga mencantumkan nama-nama itu bisa Anda cek semuanya di situ dan jelas Anda pun bisa mengakses dari alamat yang saya sebutkan tadi. Saya pikir kalau
Anda Google terus konfirmasi Etle Polri gitu, mungkin ketemu itu alamatnya itu. Tinggal Anda pelajari. Saya kira seperti itu juga mudah sekali. Nah, daripada kalau yang manual mungkin kan Anda harus bertanya ke petugas dan lain-lain. Kalau ini udah jelas terpantau. Nah, sekarang apa harapan dari teknologi ini secara lokal dan secara Kaltim? Mungkin ada harapan dari pihak Pak Kasat. Silakan Pak. Baik, harapan saya selaku Kasat Lantas Polres Bontang, terkhusus untuk warga masyarakat Kota Bontang, yang jelas dengan adanya Etle ini bukan menjadi beban bagi masyarakat. Jadi yang mana dengan hal-hal yang baru di Kota Bontang ini, yang jelas untuk penegakan hukumnya, agar masyarakat selalu tertib dalam berkendaraan bermotor, terus kemudian mengurangi pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang ada di wilayah Bontang, terus kemudian juga mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang ada di Bontang. Gitu, harapannya. Oke. Harapan ini termasuk juga menjadi pesan beliau kepada pemirsa PKTV, tidak hanya yang di Bontang ya, karena ini berlaku di seluruh Kalimantan Timur. Jadi ini memang berlaku di semuanya, dan bagi pengendara motor dan pengendara roda 4 sampai seterusnya, roda 6, roda 8, roda 12. Jadi semuanya berlaku peraturan ini. Dan cara Anda ngecek pun tadi sudah disampaikan, dan apa-apa yang harus Anda perhatikan juga beliau sudah sampaikan. Tergantung Anda. Anda mau tertib atau tidak, karena tertib itu lebih aman, lebih nyaman, dan lebih selamat. Itu yang menjadi garis besar sekiranya dari pemanfaatan Etle ini. Yang terakhir mungkin ada closing statement, agar dialog kita yang mulai awal sampai sekarang, sampai terakhir bisa menjadi kesimpulan, dan termasuk menjadi perhatian bagi pemirsa PKTV. Silakan. Kepada masyarakat Kota Bontang, kecelakaan pada dasarnya dia didahului dari pelanggaran. Oleh sebab itu, kurangin pelanggaran-pelanggaran lalu lintas agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Kemudian, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas di Kota Bontang. Salam lalu lintas. Baik, terima kasih Pak Purwo sudah hadir di PKTV, berbagi informasi kepada masyarakat PKTV. Semoga lain kali bisa kita diskusi lagi. Siap, terima kasih. Pemirsa PKTV, demikian ngobrol-ngobrol kita, diskusi dengan Pak Kasat. Menarik apa yang beliau sampaikan, memang menjadi kewaspadaan kita semua. Kita tidak takut akan sebuah rambu-rambu, tapi itu adalah salah satu kelengkapan yang harus kita lakukan. Itu menjadi salah satu kewajiban atau aturan yang memang harus kita lakukan. Jadi bukan kita takut karena Etle-nya, tapi kita harus patuh terhadap aturan yang berlaku. Nah, ini berlaku untuk semua pengendara dan masyarakat di Kalimantan Timur. Dan jangan sampai Anda berurusan dengan sesuatu hal yang mungkin menjadi sesuatu yang Anda remehkan mungkin, atau yang Anda hiraukan gitu ya. Mari kita bersama-sama mematuhi lalu lintas untuk keselamatan kita bersama. Saya akhiri mewakili seluruh kerabat kerja, pamit undur diri. Kita akan ketemu lagi pada PKTV Talk lain waktu dengan tema dan narasumber yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKTV Gereja Benih.